Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithar falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Semoga para mustami' sehat walafiat dan senantiasa di dalam curahan rahmat dan maghfirah Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masih tentang salawat. Salawat kali ini adalah salawat Nur Muhammad wan Nafs. Segot daripada salawat tersebut adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalatu wassalamu 'alaik ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu 'alaina wa 'ala ibadillahi shalihin. Kurang lebih demikian segot atau kalimat daripada salawat Nur Muhammad wan Nafs. Al-kisah di dalam salawat ini adalah salawat Nur Muhammad dan salawat diri kita, juga syahadat dari salawat utama. Salawat utama itu merupakan salawat Ibrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim
innaka hamidum majid. Jadi kurang lebih seperti itu salawat utama dari salawat Ibrahim. Adapun faidah daripada salawat ini, insya Allah ketika sakaratul maut tidak akan sulit di dalam sakaratul maut, juga akan memudahkan pulang ke rahmatullah. Artinya meninggal kita tidak akan sulit, tidak akan susah. Juga segala pekerjaan dan permasalahan akan menjadi mudah, tidak akan menemukan kesulitan. Maka bacalah salawat Nur Muhammad dan salawat diri ini sebanyak 100 kali di dalam sehari semalam. Kalau kita sudah membaca 100 kali, maka sama halnya kita telah memberikan salam kepada saudara kita semua. Ada dalam istilah Jawanya sedulur papat kalima pancer. Jadi suatu saat itu akan menemui kita. Cukup 100 kali saja, yang penting rutin, waktu membacanya juga bebas. Yang penting dalam sehari semalam itu kita membaca 100 kali. Ada hikayat yang menarik dari sholawat ini. Jadi hal ini diceritakan oleh Kiai Jauhari Ibnu Munaim bin Ismail. Beliau berkisah, ijazah sholawat ini pertama kali saya dapatkan dari paman saya, yaitu Ustadz Muhammad Ramli dengan isyarah. Kemudian saya dapatkan ijazah kedua dari Abah Rofi Cirebon tanpa tambahan kalimat as-salatu di depannya. Jadi kurang lebih bacaannya wassalamualaikum ayuhan nabiyyu, jadi tidak ada as-salatunya. Keterangan ijazah yang saya pakai maksudnya adalah Kiai Jauhari ya. Di atas adalah dari Abah Rofi agar lebih mudah dipahami. Kemudian juga saya dapatkan penjelasan dari sanad yang lain dengan kisah di bawah ini. Jadi kisahnya mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Guru kita Al-Habib Quraisy Baharun. Jadi sudah diijazahkan salawat dari beliau untuk siapapun yang ingin mengamalkannya. Jadi silahkan dibaca dan diamalkan untuk memudahkan rezeki dan untuk menyampaikan hajat. Saya mendengar langsung cerita ini dari salah seorang santri senior Habib Quraisy yang bersyukur telah menjadi santrinya. Beliau berkata, tidak seperti biasanya di saat sholat subuh wajah Habib begitu berseri bahagia. Pagi itu saat saya menjadi orang pertama yang bersalaman dengannya, beliau pun langsung memberi hadiah uang kepada saya sebesar 500.000 rupiah. Saya agak bingung untuk menerimanya, namun beliau berkata, ini hadiah buat kamu karena saya hari ini mendapatkan rezeki, sambil beliau tersenyum. Saya pun menjadi penasaran, dan di hari yang sama saya memberanikan diri untuk bertanya, mengapa hari itu beliau begitu lembut dan bahagia? Beliau terlihat agak ragu untuk mengatakan, namun dengan mata berkaca-kaca sekali terlihat wajahnya terharu. Yang pada akhirnya beliau bercerita, Alkisah di hari Minggu itu tanggal 13 Desember 2014 saya keluar dari rumah jam 7 pagi seperti biasa melaksanakan kewajiban sebagai pengasuh pondok pesantren. Lalu kemudian berangkat untuk berdakwah di beberapa tempat di pelosok dan pegunungan Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Di mana di daerah itulah saya ditunjuk oleh guru mulia Al-Habib Umar bin Hafidh rahimahullahu ta'ala untuk menetap 2 tahun terakhir ini. Sepanjang pagi, siang, dan malam saya berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan tanpa terasa. Saat kembali masuk ke rumah saya melihat jam sudah menunjukkan jam 02 dini hari. Ada rasa malu untuk mengeluh lelah saat teringat bagaimana junjunganku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat prihatin penuh derita di dalam berdakwah. Maka saat itu saya hanya bisa berdoa, ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan balaslah kebaikan beliau kepada kami dengan sebaik-baik balasan yang pernah Engkau berikan kepada hambamu.
Kemudian saya pun bersiap untuk istirahat dan tidur. Mumpung masih ada waktu, sedikit waktu menjelang adzan subuh. Namun subhanallah, Senin dini hari 14 Desember 2014 sekitar jam 03.00, saat tidur itulah saya bermimpi seakan-akan saya sangat lelah karena sedang menanggung beban dan berbagai permasalahan yang berat yang nyaris saya tidak sanggup lagi untuk memikulnya. Saya mencoba mencari Habib Qasim Baharun, almarhum ayah saya, untuk curhat sekaligus minta doa pada beliau. Saya pun bergegas mencarinya dan ternyata beliau sedang menghadiri majelis yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Tampak wajah Rasulullah SAW sangat indah rupawan, bersinar bagaikan bulan purnama di malam yang amat cerah. Di majelis itu pun juga hadir guru yang mulia Al-Habib Umar bin Hafidh rahimallahu ta'ala. Lalu saya mendekati almarhum, yaitu ayah saya, sambil menunggu kesempatan yang tepat untuk membicarakan masalah saya. Saat majelis selesai dan jamaah mulai lengang, saya coba memberanikan diri sambil berbisik menceritakan beban yang sedang saya alami selama ini. Kemudian beliau berkata dengan suara yang jelas hingga didengar oleh Rasulullah SAW, juga didengar oleh Habib Umar rahimallahu ta'ala. Ceritakan pada gurumu mumpung dia sekarang sedang di hadapanmu. Terkejut saya dengan suara almarhum ayah saya, dan dengan sebab suara itu pula Rasulullah SAW beserta Habib Umar rahimallahu ta'ala menoleh ke arah saya. Subhanallah, walhamdulillah. Wajah lembut dan teduh dari wajah yang agung Rasulullah SAW ibarat lautan biru, seorang pelindung hakiki, dan senyumannya yang tulusnya itu, ya Allah, ingin rasanya memeluknya dan menangis di pangkuan yang mulia sambil menumpahkan segala apa yang selama ini saya rasakan dan apa yang selama ini menghimpit dada saya. Tiba-tiba beliau berkata, "Katakanlah hai Quraisy, aku adalah nabimu dan aku adalah kakekmu." Tidak kuasa air mata ini mengalir deras di hadapannya tanpa saya mampu untuk berkata-kata. Masih tetap dengan pandangan dan senyuman yang terlihat teduh dari bibir dan wajah sucinya, beliau berkata, "Hai Quraisy, ucapkanlah assalatu wassalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh." Lalu kemudian saya pun dengan terbata-bata dan diiringi derasnya cucuran air mata mengucapkan assalatu wassalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tiba-tiba kemudian guru yang mulia Al-Habib Umar Al-Hafidh meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk berbicara kepada saya. Kemudian Rasulullah SAW pun menganggukkan untuk mengiyakan. Kemudian Habib Umar berkata, "Quraisy, jika kamu atau teman-temanmu atau siapapun dari umat ini membaca assalatu wassalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh hingga 100 kali di dalam sehari, maka mustahil nabimu tidak memperhatikanmu," kata guru yang mulia, dibarengi dengan anggukan dari Rasulullah SAW bersorban putih bersih berkali-kali dengan tanda setuju. Ya Allah, saya kaget dan terbangun dari tidur dengan perasaan bahagia dan gembira. Walaupun masih jelas terdengar isak tangis dengan deras linangan air mata yang terbawa dari mimpi tersebut. Alhamdulillah ya Allah, Allah yang maha agung, Engkau dengan sifat Rahman dan Rahimu, manusia sekotor saya ternyata masih bisa diperhatikan dan didatangi juga oleh Rasulullah SAW, sang Nabi pembawa rahmat, walaupun hanya di dalam mimpi. Lanjutnya sambil terus menyeka air matanya, tanpa terasa saya pun menangis. Air mata deras mengalir di pipi saya saat saya dengan seksama mendengarkan tutur mimpi beliau dari Al-Habib Quraisy, guru yang sangat saya cintai. Dalam hati ini saya menjerit, "Ya Allah ya Rabb, kapan saya bisa bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW sebagaimana guru saya?"
Salam kepadamu wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salam kepadamu wahai Nabiullah. Salam kepadamu duhai kekasih Allah. Riwayat ini, kisah ini disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Pontianak. Allahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Semoga riwayat ini mengilhami para mustami' untuk senantiasa bersolawat, walaupun itu hanya 1 kali atau 3 kali, dan semoga mengilhami, menjadikan hidayah untuk menjadikan bacaan solawat ini sebagai wirid, dan semoga keberkahan serta kelancaran di berbagai urusan tercurah kepada kalian wahai para mustami'. Demikian penjelasan daripada salawat Nur Muhammad wa Nafs. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kalimat atau kata-kata yang salah. Mutlak hal itu adalah kesalahan saya, dan saya mohon maaf kepada para mustami' dan memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi jika ada kebenaran di dalamnya, hal itu semata-mata kebenaran dari Allah secara mutlak. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada pertemuan kita di lain waktu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasa taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik, wa minal yaqin ma tuhawwin mata'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.